Yang baru join mikrofonnya di mute ya, nggak usah dibuka mute-nya. Soalnya nanti kalau ada yang mau nanya atau ada yang mau disampaikan. Ya kita tunggu 4 menit lagi teman-temannya yang join. Jenny. Dan 0. Oi. Mana nih? Mas Nol. 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 Babak ah. Ini Bapak mute semua ya, jangan dinyalain dulu mikrofonnya. Bapak mute semua, kalau mau ngobrol sama temennya bisa dipakai chatnya aja dulu. Kalau nanti ada pertanyaan, bisa dinyalakan lagi mikrofonnya. Suaranya emang Bapak matikan dulu semuanya. Bapak mute. Ya. Kalau Bapak kedengaran lah. Sudah. Ya, 2 menit lagi ya. Kenapa nih pakai password? Settingnya mana? Unmute. Enggak ada ya.
Kita mulai aja ya. Kameranya bisa dinyalain dulu 10 menit pertama. Bapak mau lihat. Nanti lewat 10 menit boleh dimatikan. Sudah Pak, sudah. Woi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya warahmatullahi. mungkin ada yang sudah kenal sama Bapak, mungkin ada yang baru ketemu, baru lihat di kelas 9. Nah, kita perkenalan dulu sebentar. Nama Bapak Muhammad Hafid Nur Halim. Nah, biasanya dipanggil Bapak Hafid. Jadi untuk kelas 9 mata pelajaran IPS itu yang mengajarnya sekarang adalah Bapak untuk kelas 9C, D, E, dan F. Ada 60 orang yang join ya. Nah, sebelumnya Bapak perkenalan diri dulu. Mungkin kalian bisa lihat di monitor Bapak share screen aja. Nah, ini profil Bapak. Sebelumnya kita lihat. Nama Bapak lengkap Muhammad Hafid Nur Halim. Dipanggil Bapak Hafid biasanya. Kemudian tempat tanggal lahir Bapak di sini Banjarmasin 5 April 1990. Ini email Bapak. Ada WA juga, sama Line, sama nomornya, Telegram. Semuanya pakai nomor yang ini. Kemudian, nah ini pendidikan Bapak. Bapak cepat aja ya, supaya kita bisa menghemat waktu. Ini SD Bapak di sini kemarin, dari 95 sampai 2001. Kemudian Bapak SMP mengambil di SLTP Islam Sabil Muhtadin, dulu namanya SLTP. Sekarang berubah jadi SMP. Nah, SD Bapak 6 tahun, kemudian SMP Bapak 2 tahun, karena waktu itu kelas Axel. Jadi SMP-nya cuma 2 tahun. Kemudian SMA Bapak ngambil di SMA 1. Kemudian S1 Bapak ngambil pendidikan ekonomi. Nah, makanya Bapak bisa mengajar IPS, karena ekonominya adalah bagian dari IPS. Jadi nanti kalian kalau SMA, kan kalau sudah kelas 9, nanti sudah SMA, kalau kalian memilih jurusan IPS nantinya, itu ada beberapa mata pelajaran dipecah IPS. Ada ekonomi, kemudian ada geografi, ada sejarah, ada sosiologi, ada antropologi, ada tata negara. Nah, itu bagian-bagian dari IPS. Kalau IPA kan seperti matematika, biologi, fisika, kimia, dan lain sebagainya. Nah, kemudian itu S1 Bapak, S2 Bapak mengambil ini jurusan pendidikan IPS atau magister pendidikan IPS untuk S2-nya. Sekarang Bapak kuliah lagi, ambil mengajar. Bapak kuliah lagi ngambil S1 lagi tapi jurusan yang berbeda. Bapak ngambil jurusan komputer atau TI, teknologi informasi atau teknik informatika. Nah, kemudian ini hobi Bapak macam-macam. Ada main game, ada main catur, kemudian nonton film, nah, baca komik juga. Nah, ini hobi Bapak. Mungkin ada yang sama dengan Bapak ya hobinya. Nah, kalau di game apa aja ketemu dengan Bapak, nick Bapak pasti sangat licin. Ini sama semuanya. Facebook namanya ini, Instagram namanya ini, Line nicknya ini, ID-nya ini. Di game apa aja, kalau ada nick seperti ini pasti Bapak. Ini satu-satunya di dunia, nicknya seperti ini. Kemudian, nah itu aja perkenalan singkatnya. Biasanya kalau di kelas Bapak panjang lebar, bisa habis 1 atau 2 jam pelajaran, karena ini banyak penjabarannya. Cuma karena kita memakai video conference, memakai Zoom, Bapak singkat aja, supaya tidak terlalu memakan kuota. Sampai di sini, sebelum kita memulai pelajaran, adakah yang ingin ditanyakan dulu? Nggak ada ya? Nah, kalau nggak ada,
Ya, kita langsung aja. Nah, untuk materi pertama, yang namanya materi pertama pembelajaran IPS kelas 9 semester 1 atau semester ganjil itu adalah tentang benua-benua yang ada di dunia. Itu benua Asia dan benua-benua lainnya. Nah, benua yang ada di dunia ini ada banyak. Ada berapa? Ada yang tahu? Ada berapa benua? 5. Ada 5. Ya, benua apa aja? Benua Afrika, Asia. Asia, Antartika. Ya, ada Asia, ada Amerika, ada Australia. Afrika, ada Australia, ada Eropa. Nah, ada 5 kan? Tambahannya kalau ada orang juga yang menyebut para ilmuwan Antartika itu sebagai benua ke-6 katanya. Nah, sekarang itu benua yang kita kenal sekarang ada 5 benua atau terbagi atas 5 dataran besar. Ini kelihatan lah tulisannya ya. Ya, Pak. Kan, Pak. Ini Bapak geser dulu lah. Ya. Nah, jadi benua, pengertian benua dulu. Benua adalah hamparan daratan yang sangat luas yang pada bagian tengahnya bersifat kering karena tidak mendapat pengaruh dari angin laut yang basah dan lembab. Nah, jadi benua ini adalah daratan yang sangat luas dan bagian tengahnya itu tidak mendapat pengaruh angin laut. Beda dengan pulau. Kalau pulau, bagian tengahnya masih, kalau cuma pulau biasa, bagian tengahnya masih mendapat pengaruh angin laut pulau karena masih termasuk kecil. Tapi kalau benua, saking luasnya, bagian tengahnya tidak lagi mendapat pengaruh angin laut, saking luasnya benua tadi. Nah, sekarang benua yang kita kenal sekarang kan ada 5, ada Asia, ada Amerika, ada Eropa, Afrika, Australia, sama Antartika kalau kita sebut sebagai benua ke-6. Nah, zaman dulu daratan yang kita kenal tidak seperti sekarang ini. Kalau sekarang terbagi menjadi 5. Nah, kalau dulu bumi kita ini hanya terbagi atas 1 daratan. Jadi semua benua, semua daratan itu bergabung menjadi 1 dulunya. Nah, kenapa sekarang bisa terpisah? Nah, itu ada teorinya. Kita bisa lihat. Nah, ini benua yang sekarang. Ada Amerika, terbagi atas Amerika Utara, Amerika Selatan, ada Afrika, ada Eropa, ada Asia, Australia. Ini benua yang sekarang. Di sini ada Antartika di bagian selatan. Ini Antartika. Ini benua yang kita kenal sekarang. Seperti ini bentuknya. Nah, tapi zaman dulu, sekitar beberapa juta tahun yang lalu, bentuk bumi kita tidak seperti ini. Nah, bentuknya adalah, seperti ini. Disebut Pangea. Kelihatan lah gambarnya? Kelihatan. Nah, ini disebut Pangea namanya. Jadi dulu, daratan itu tergabung menjadi 1. Hanya ada 1 daratan. Nggak ada yang namanya Amerika, Afrika, Asia, Eropa. Nggak ada. Semuanya jadi 1. Nah, jadi 1 namanya adalah ini, Pangea. Nama daratannya. Nah, buktinya apa? Buktinya kalau benua-benua yang sekarang kita rapatkan, kita geser, maka seperti puzzle bentuknya. Bisa digabung seperti ini. Nah, kan sama. Nih, bentuknya. Ujung ke ujungnya bisa menjadi 1, kayak puzzle. Kayak bongkar pasang. Nah, ini Pangea. Nah, kenapa bentuknya jadi sekarang jadi terpisah jadi 5 benua? Karena ada teori yang namanya teori pergerakan lempeng bumi. Jadi setiap hari bumi kita ini atau daratan kita atau tanah kita ini bergeser, bergerak. Jadi daratan atau tanahnya tidak diam.
Makanya ada gempa bumi, ada tanah longsor segala macam. Karena apa? Karena daratan atau bumi kita ini atau tanah kita ini bergerak. Walaupun bergeraknya sangat pelan. Jadi kita kadang merasa bergeraknya sangat pelan. Jadi teorinya itu sekitar cuma beberapa milimeter per tahun kecepatan geraknya. Beberapa milimeter sampai 2-3 cm per tahun bergeraknya. Jadi menurut teori ini nanti pada akhirnya ujung-ujungnya benua kita atau bumi kita yang sekarang terbagi menjadi 5 benua ini nanti sekitar beberapa tahun kemudian, beberapa ribu tahun kemudian akan kembali menggabung menjadi satu lagi. Karena mereka bergeser terus, bergerak terus. Itu namanya teori pergerakan lempeng bumi. Jadi bergerak. Makanya bumi yang asalnya satu daratan berpisah menjadi 5 karena terpecah, bergerak dia. Itulah kenapa ada bisa terjadi gempa bumi, terjadi tanah longsor, itu karena apa? Karena tanah kita atau bumi kita itu bergerak. Seperti itu. Makanya kalau misalnya pergerakan lempeng bumi itu ada di bawah laut, di dasar laut, itu yang bahaya. Pergerakan lempeng di dasar laut menyebabkan terjadinya gempa bumi. Nah, itu yang bisa menyebabkan akhirnya terjadi tsunami. Nah, tsunami akhirnya karena lempeng lautnya bergerak. Nah, itu pembukaannya tentang tangnya. Nah, kemudian kita langsung aja lanjut, Bapak cepat aja ya. Kita lanjut ke benua pertama yaitu benua Asia. Nah, kenapa benua Asia kita letakkan di urutan pertama? Karena benua Asia ini adalah benua yang paling luas. Paling luas sehingga paling banyak penduduknya paling banyak, tanahnya paling luas, daratannya paling luas. Di benua Asia. Apalagi kita nggak perlu benua Asia sebenarnya untuk menentukan penduduk yang paling banyak. Cukup di sini aja, di Cina, di Tiongkok. Ini sudah penduduknya paling banyak sedunia. Nah, ini letak benua Asia. Benua Asia secara astronomis letaknya 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Mungkin kalian kelas 8 sudah ada yang belajar ini. Nah, kenapa jadi bisa menentukan ini? Letak secara astronomis. Nah, letak secara astronomis ini dapatnya dari sini, dari angka-angka ini. Ini Bapak besar. Nah, ini ada kan? Kalau kalian melihat peta atau globe, peta dunia, ada angka-angka seperti ini kan? Nah, angka seperti ini, kalau ke arah kanan, ini namanya bujur timur, ke arah kanan dunia. Kalau ke arah kiri, itu namanya bujur barat. Nah, kalau ke arah atas, ini namanya lintang utara. Kalau ke arah selatan, namanya lintang selatan. Nah, untuk lebih jelas kita lihat dulu yang peta yang gedenya. Nah, ini. Ini pembagiannya. Jadi, peta dunia ini terbagi 4 seperti ini. Ini bagian tengah. Bagian tengah ini disebut 0 derajat. Ini bagian tengah 0 derajat. Ini 0 derajat. Nah, yang membagi antara utara dengan selatan, garis tengahnya disebut garis ekuador, garis ekuator atau garis khatulistiwa, sama. Itu garis khatulistiwa. Ini adalah garis lintang perlaluannya matahari. Makanya daerah-daerah yang ini, yang di daerah ekuador ini, atau yang daerah khatulistiwa ini daerah yang panas biasanya. Makanya kita Indonesia panas. Ini garis perlaluan matahari. Membagi tengah. Nah, di atas garis ekuator ini disebut lintang utara. Di bawah garis ekuator atau garis khatulistiwa disebut lintang selatan. Kemudian di bagian kanannya ini disebut bujur timur. Di bagian kirinya disebut bujur barat. Nah, makanya kita disebut orang Asia, kemudian Eropa, kita menyebut diri kita sebagai orang timur. Nah, itu asal mulanya disebut orang timur. Kenapa? Karena kita terletak di bumi bagian timur.
makanya disebut orang timur. Sedangkan Amerika ini biasanya disebut orang barat. Ya kalau bukan karena badannya barat, tapi karena mereka terletak di bagian bumi bagian barat, bujur barat. Untuk paham sampai sini dulu lah. Nah, kita lanjutkan lagi. Kenapa tadi kita kembali ke Asia tadi? Kenapa disebut 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur? Nah, ini kenapa? Ini kan Asia nih. Kita kenali dulu. Nah, ini kan Asia. Kita lihat, Asia terletak di bujur timur. Ini 0 derajat di sini. Ini Eropa, ada di sini garisnya. Kita lihat Asia. Asia ini dari, kalau kalian melihat di peta, ada peta di rumah. Ini 20 derajat bujur timur. Sini kan garisnya. Nah, ini Asia sampai sini, Turki. Berarti sekitar 26 derajat. Nah, makanya 26 derajat bujur timur sampai di ujungnya ini Jepang. Nih, ini 120. Ini Cina di sini, Jepang di sini. Ini Cina atau Rusia. Nih, Rusia di sini. Ini adalah sekitar 170 derajat bujur timur lewat sini kan. Nah, makanya tadi letak Asia secara astronomis 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur. Ini Pak asal mulanya kenapa dapat letak astronomis tadi. Nah, kemudian ini letak kiri kanannya. Ayo jangan dicoret-coret. Nah, kemudian lintang utaranya di sini. Kita lihat. Nah, lintang utaranya tadi antara 11 derajat lintang dari selatan ya, hitungnya dari 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Kita lihat. Di selatan, paling selatan Asia apa? Indonesia kan? Nah, ini Indonesia. Ini 0 derajat Khatulistiwa. Berarti di sini paling bawah Indonesia sekitar 11 derajat. Jadi dapatnya angka 11 derajat lintang selatan. Utaranya kita lihat. Nih, utaranya. Ini ada 60 derajat lintang utara. Berarti di sini ujungnya Asia sekitar 80 derajat. Jadi angkanya semakin besar itu semakin menjauhi garis tengah semakin besar angkanya. Paham dulu sampai sini? Paham. Nah, ini ya. Kemudian tadi itu batas secara astronomis. Nah, secara geografis batas benua Asia yaitu di utaranya adalah Samudra Arktik, di selatannya Samudra Hindia Selatan, kemudian benua Eropa, di sebelah baratnya Pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, di sebelah barat, dan di sebelah timurnya ada Selat Bering dan Samudra Pasifik. Ini sebelah timurnya. Ini batas-batas benua Asia. Nah, luas benua Asia adalah 44 juta kilometer persegi atau 1/4 dari luas daratan di dunia. Jadi semua daratan di dunia termasuk benua Asia digabung menjadi satu. Nah, 1/4-nya adalah benua Asia luasnya. 1/4-nya. Sampai sini ya. Nah, itu adalah benua Asia. Nanti materi ini, supaya Bapak ada panjang lebar menjelaskan, nanti Bapak share di grupnya. Di Classroom, Bapak Andak, dari benua Asia sampai benua Eropa. Jadi nanti kalian bisa membaca sendiri. Jadi Bapak menuliskan yang itu. penting-pentingnya aja. Nanti Bapak share bentuk PDF-nya. Nah, kemudian, ini karena sudah pertemuan kedua, nah, nanti Bapak berikan tugas. Tugasnya mudah aja. Supaya kalian bisa mengingat benua-benua. Nanti saat ujian kalian mudah menjawabnya. Nah, Bapak memberikan tugas. Bapak jelaskan dulu tugasnya sebentar di sini. Bapak rekam dulu muka-mukanya. Ada 4 halaman. Nah, tugasnya kalian
menuliskan, Bye. jadi tulis di buku Bye. latihan atau catatan terserah. Kalian tulis ciri-ciri masing-masing benua. Jadi ciri-ciri masing-masing benua. Misalnya nih Bapak beri contoh. Misalnya tadi benua Asia. Ciri-cirinya yang pertama adalah letak astronomisnya. Nah, dari letak astronomis benua Asia itu adalah ini 26 derajat bujur timur sampai 107 derajat bujur timur. Sampai ini bla 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 bla. Kemudian batasnya secara geografis ini. Luasnya ini. Kemudian penduduk di benua Asia apa aja? Dari suku bangsa apa aja? Misalnya dari suku bangsa Kaukasoid, dari suku bangsa Negroid. Nah, seperti itu kalian tulis. Paham ya? Pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan benua Asia. Jadi kalian tulis misalnya sini. Ini siapa nyoret? Tolong dihapus dulu coretannya. Misalnya ciri-ciri, ini kelihatan nggak tulisannya lah. Ini ciri-ciri benua Asia. Kalian tuliskan misalnya letaknya di sini, kemudian penduduknya dari suku bangsa apa, misalnya Kaukasoid, dari Mongoloid, dari bangsa Negroid, seperti itu. Kemudian apa namanya, benua Asia. Nah, ini Bapak lupa tadi menjelaskan. Ini contoh. Nah, ini benua Asia terbagi menjadi 6. Ada 6, ada Asia Utara, Tengah, Barat, Selatan, Timur, Tenggara. Atau cuma 5. Jadi ada yang menyebutkan benua Asia ini 5, ada yang menyebutkan 6. Kalau 5 berarti yang biru ini Rusia, ini tidak dimasukkannya ke dalam benua Asia. Tapi kalau 6 berarti yang biru ini Rusia, ini masuk ke benua Asia. Kenapa? Ada yang masuk, ada yang tidak. Karena apa? Karena Rusia ini rada-rada bencongan. Hendak ke Eropa masuk juga, hendak ke Asia masuk juga, kan jelasnya. Hendak Asia, hendak Eropa. Jadi ada yang menganggapnya Eropa, ada yang menganggapnya Asia. Akan tetapi Rusia ini merupakan negara yang terbesar, terluas di dunia. Lihat, yang biru ini Rusia semuanya. Asia Utara ini cuma satu, Rusia. Nah, yalah. Nah, jadi nanti kalian tulis ciri-cirinya, ciri-ciri benua Asia, tadi letaknya, penduduknya, segala macam, geografisnya. Kemudian kalian tulis negara-negaranya, misalnya di Asia Timur, apa aja ada. Ada Cina, misalnya, ada Jepang, ada Korea. Nah, seperti itu. Kemudian di Asia Tenggara, apa aja negaranya? Ada Indonesia, ada India. Nah, seperti itu. Paham tugasnya? Gimana? Paham tugasnya? Paham. Oke. Paham. Nah, itu kalian tulis 3 benua dulu. Benua Asia, Amerika, sama Eropa. Dibikin seperti itu. Tulis jangan di kertas lembar lah. Tulis di buku latihan atau catatan, terserah. Yang penting di buku supaya tidak hilang. Nanti kalau sudah selesai kalian foto, nanti Bapak bikinkan link untuk mengumpul fotonya. Jadi mengumpulnya nanti berbentuk file, bisa berbentuk foto, bisa berbentuk PDF, terserah. Kalau bisa menjadikan PDF, jadi satu file lebih bagus lagi. Bapak tambahin nilainya. Tapi kalau cuma mengumpul fotonya aja, boleh juga. Nah, cara ngumpul tugasnya Bang kayak apa? Nanti ada link seperti ini. Bapak sampaikan dulu linknya lah. Linknya. Salah, mana tadi linknya? Saya melihat semuanya linknya. Kalau di kelas 8 mungkin sudah ada yang bisa tugas Bapak. Aduh, ini siapa coret-coret? Madan. Rohit. Nah, ini tugas IPS.
Nah, nanti linknya seperti ini bentuknya, tugas IPS, ciri-ciri. Nanti Bapak bagi ke grup linknya. Nah, jadi di link ini nanti kalian menulis nomor absen, kemudian nama lengkap, kemudian kelas, kalian pilih sesuai kelas masing-masing, kemudian filenya kalian upload di sini. Jadi kalau yang berbentuk foto, kalian foto kan, tadi tugas tadi kalian foto, halaman pertama kalian upload di sini, halaman kedua fotonya kalian upload di sini, halaman ketiga, dan seterusnya, sampai berapa halaman kalian punya. Nah, atau kalau misalnya kalian bisa membuat fotonya jadi file PDF, kan jadi satu file aja, ada berpisah-pisah fotonya. Langsung aja kalian file PDF-nya kirimkan di sini, halaman pertama, sekali kirim aja. Paham? Jadi terserah nanti hendak pakai foto, hendak pakai PDF, terserah. Nah, ada pertanyaan dulu tentang tugasnya? Nanti kalau bisa ditanyakan lebih lanjut di grup, nanti Bapak buka chat grupnya. Ada pertanyaan lagi tentang tugas? Deadline-nya kapan, Pak? Deadline-nya mungkin kayak gini. Ini kan kalian juga banyak tugas dari mata pelajaran lain. Mungkin 1 minggu cukup lah. 2 minggu ke depan, Pak. 2 minggu ke depan. 2 minggu. Oke, 2 minggu, 3 benua adalah 2 minggu. Pokoknya kayak gini. 3 benua tadi Amerika, Asia, Amerika, Eropa. Bikin ciri-ciri benuanya, segala macam berhubungan dengan benuanya. Kemudian pembagian negaranya, misalnya Asia Utara apa, Asia Timur apa, Asia Tengah apa, Amerika sama bikin ciri-cirinya. Kemudian Amerika Utara apa, Amerika Selatan apa, Amerika Tengah apa, kayak gitu kan? Sama sampai Eropa. Nah, nah 2 minggu akan tetapi semakin cepat mengumpul, yang selesai nilainya Bapak tambahi makin tinggi. Paham lah? Jadi kalau ada yang mengumpul semakin cepat, semakin bagus nilainya, Bapak tambahin nilainya. Misalnya yang mengumpul berapa hari, nah Bapak tinggi-tinggi nilainya. Jadi tergantung mengumpulnya. Kalau yang mengumpul paling akhir, nah itu berarti ada nilai tambahan, nilainya biasa aja. Paham lah? Coret siapa? Oke. Ada pertanyaan lagi? Abut dan abut. Oh itu. Pak, dipalok, Bang. Ada pertanyaan lagi? Sudah, Pak. Sudah paham semua? Insya Allah. Bagus ya. Nah, nanti slide tentang benua tadi Bapak bagikan di grup, Bapak bagikan di classroom juga. Tapi kalian kadang mesti mengambil dari situ bahan-bahannya, nama negaranya, ciri-ciri benuanya. Kalian bisa ngambil dari buku paket, atau ngambil dari internet juga bisa. Terserah. Sudah sebagai bahan acuan aja nanti Bapak bagi. Nah, ada pertanyaan lagi? Bandal Alok. Tentang tugasnya atau tentang materinya ada pertanyaan? Oh, pertanyaan bebas saja boleh, terserah. Mau nanya apa aja. Ini udah mau habis waktunya. Sebelum Bapak tutup. Bang, jempal bandal Alok, Bang. Astaga. Bandal Alok, Bang. Tata. Tuh, kayak betata nih. Nggak ada ya? Bukunya sama kan? Buku paket ini kan? Nih, Bapak sampaikan buku paketnya. Nih, sama lah. Kayak tahu Pak, belum membuka bukunya. Walah, belum buka bukunya. Ayo, jangan coret-coret. Madan, Pak, Madan. Jangan coret-coret. Kalau Bapak cari orangnya yang coret-coretin nah. Madan, Pak. Lenda, sumpah Lenda. Pas lama. Dipalok, Pak. Orang gawian benar. Madan. Inilah kalau Bapak gampang aja, Bapak bisa nyari orangnya, karena kalau guru lain jangan coret-coret ini, karena sian sini. Ayo Pak, cari Pak. Ayo. Langsung dihapus. Langsung dihapus. Madan, Pak, Madan. Jangan main-main, karena kayak pernah bulan sore kesidin. Anu, Pak. Ada itu. Kenapa?
Sekitar 5 menit lagi. Pak Pit, takun Pak. Ini sudah ngabsen semua lah, sudah ngisi absen semua lah yang tadi. Di link tadi. Udah, nah ini berarti tinggal yang di Zoom lah, Bapak rekam orang-orangnya. Cuma ada berapa nih? 79 orang nih yang di Zoom ini. Berarti yang kededak cuma 80 ya. Berarti 40-an. Satu kelas nggak ada. Kenapa? Belum absen lu. Pak. Absen di link tadi. Ganti Nggak nama apa-apa. Pak. Itu Bapak buka Ganti absennya nama, Pak. sampai jam 11. Sampai jam 11 siang ini. Masih bisa ngabsen. Izin keluar Pak. Ya, nggak apa-apa. Anu Pak, ganti nama Pak. Ganti nama. Ganti nama. Ya, Pak, sudah absen, sekitar 5. Udah. Kalau nggak ada pertanyaan, Bapak cukupkan sampai sini dulu ya. Nanti materinya sama apa namanya tugasnya Bapak share lagi di grup. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan lagi di grup atau di classroom-nya. Di grup aja ya. Kalau ada yang pertanyaan silakan tanyakan di grup ya. Nggak usah. Kalau ada pertanyaan tentang tugas, tentang materi, tanyakan aja di grup WA ya. Jadi semua bisa baca. Jadi jangan chat pribadi. Kecuali yang hal-hal pribadi bisa chat pribadi. Coba kalau mengenai pelajaran bisa chat di grupnya aja. Dah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Desa Lebak Gede kuat ulun. Aduh. Saya silakan kalau mau keluar boleh, kalau mau matikan kameranya juga boleh. Kita isi dia jahit. Gohit. Awai. Gue awai. Kalau mau sambung ngobrol-ngobrol juga boleh, silakan. Oh, tapi ini 20 menit lagi pelajaran berikutnya ya. Ya. Me. Apa? Tadi layar itu muncul ya. Ada naik. Hey. Anjir. Urgent Pak. Bunga sebenarnya Kenapa? Muncul anjir. Masih on voice lo. Makanya muncul. Siapa itu bunga sebanait? Siapa bunga sebanait? Ada Madan. Galisa. Madan kada tandingan Madan nih. Ya Lovely pulang. TikToknya aja slow-mo ya. 2 jari. Kada daik nyawa. Awai. Yang itu, yang ada hit. Bapaknya keluar kah? Oh masih ada. Belum. Kenapa? Ada yang mau tanyakan nggak? Kenapa Kalau Lis? mau keluar boleh, silahkan. Kalau mau matikan kamera juga. Kita udah selesai pelajaran, mau ngobrol-ngobrol aja silahkan. Betakun Pak. Ya, kenapa? Buat lu. Siapa Pak? Supaya green screen. Pengen pakai green screen Kak yang jadi pantai di Ini. belakang Kak. Ini kalau di laptop bisa pakai kayak gini. bapak aja yang kawa. Nah, kalian juga bisa. Panjaico. Caranya ada di Apa samping ini, Pak? tombol video, ada tulisannya choose virtual background. Cuman bapak aja. Nggak bisa, kalian bisa kok. Kawa pak. Hostnya aja. Bapak bisa kok. Kalian bisa, asal ganti ini. Aduh, bentar, Bapak coba cek dulu ya settingannya. Bapak izinkan pak. Tutorialkan Pak di YouTube Pak. Tutorial. Kayak ayak sampai bawah. Dua sih. Settingannya ya. Astagfirullahaladzim. Madan isi Pak Gerger. Obat. Nggak ada ya. Harus Bapak allow ya. Palok dan. Maaf lah, nggak ada main game burik. Weh. Gas. Itu siapa tuh? Si Ipan bisa pakai green screen dia? Pakai background? Ipan 9F ya? Dia pakai PC. Wanjai Ipan. Oh, iya, Lain emang Ipan kalau- tuh. Kalau pakai laptop atau pakai PC, komputer bisa. Lain buram. Ya, sebenarnya bisa ya. Ayo Esme. Apa dan? Nobar pak, nobar. Nobar apa anjir? Kawan nonton bareng, kada tahu kah?